Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan. Dan yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting pada pagi hari ini adalah nikmat di hati kita, di dada kita masih ada Al-Quran. Karena Quran inilah yang pagi ini membuat kita berkumpul berada di tempat ini. Jadi tidak ada kata lain pagi ini selain kata syukur ya. Dengan tadi kita lihat santri sudah selesai 30 juz. Tapi yang paling kita syukuri adalah Al-Quran masih ada di dada kita, Bapak Ibu sekalian. Tak lupa salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu orang tua atau wali santri dari berbagai daerah, dari penjuru tanah air, dari Aceh sampai paling timur kemana nih? Lombok ya, ada ya? Ya, yang hari ini hadir, dan juga yang saya hormati dan terima kasih atas kehadirannya Bapak RW kita, Bapak Haji Burjani, kemudian juga Bapak Ketua DKM Al-Huda, yang juga salah satu pengasuh juga di Pondok Pesantren, Bapak Agus Susanto, dan juga ada Bapak Rimba ya. Alhamdulillah Bapak Rimba ini adalah salah satu mitra Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendeng Insan Mulia yang mengelola di Asrama Geraha Bukit Raya di Amaluna. Yang hari ini hadir beserta Ibu, juga Pak RW, juga beserta Ibu, juga di sini ada Pak RT 4, Pak Arif dengan Ibu, Pak RT 8, yang tadi datang-datang moto saya malah. Pak Adi Gonda, juga ada Pak RT 8, yang Pak Ridwan ya, belum hadir kelihatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita tentang Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Jadi berbeda dengan pondok pesantren yang lain yang biasanya tempatnya itu tersentral ya, di satu tempat, tertutup gitu ya. Nah, tapi Pondok Pesantren Kendeng Insan Mulia itu berdiri di perkampungan atau di komplek. Jadi memang agak berbeda sehingga memang santri-santri selain menjadi anak asuh dari para santri juga anak asuh dari lingkungan. Jadi anaknya Pak RT, anaknya Pak RW, anaknya Pak DKM gitu ya. Jadi sedikit sejarah barangkali ya, saya ceritakan tentang sejarah juga visi tentang lembaga ini. 2017 kita mulai dari angkatan pertama ya. Kalau sekarang sudah angkatan ke-8 ya. Tahun ke-8, angkatan ke-5 dan akan masuk angkatan ke-6. Itu kita masih ngontrak Bapak Ibu, kontrak di rumah dekat masjid. Ya, sampai sekarang juga masih kontrak. Ada satu tempat yang memang sudah milik sendiri di depan Masjid Al-Huda. Jadi anak-anak santri ini adalah anak-anak pondok, anak-anak masjid, anak-anaknya bapak-bapak di masjid. Jadi bukan hanya anaknya para ustadz di pondok, tetapi juga anak lingkungan ya. Kemudian kita juga dulu di dekat Al-Huda ngontrak juga di rumahnya Pak Haji Sulaiman. Hari ini hadir, alhamdulillah Pak Haji Sulaiman. Ya, beliau yang dulu saya colek-colek, Pak, rumahnya nggak pakai buat santri. Alhamdulillah beliau diizinkan untuk santri dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu khususnya di lingkungan ya, Bapak RT, Pak RW, juga yang berdekatan dengan asrama. Ya, ini ada Pak Samsul dan yang lain yang selama ini menjadi orang tua, jadi anak-anak kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir dari berbagai daerah, putra-putri Bapak Ibu ini di pondok ini banyak sekali orang tuanya sekarang itu ya. Yang di sebelah asrama orang tuanya, Pak RT orang tuanya. Ada apa-apa ke Pak RT ya. Bahkan yang menarik di RT 9 di Pak Adi Gonda itu santri sampai bilang begini, Pak, itu buah-buahan di RT kita ini udah punya santri semua. Sembarangan saya bilang. Itu punya warga, saya bilang. Enggak, itu Pak RT sama warga udah bilang itu ada buah-buahan, petik aja gitu. Jadi kadang-kadang ada kelapa, ada rambutan, ada mangga, itu penuh di asrama itu kalau lagi musim ya. Atur nuhun sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sangat welcome ya, sangat menerima kehadiran santri di tengah-tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan kehadiran santri ini tidak menjadi beban masyarakat, tapi justru bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah memberikan keberkahan kepada lingkungan. Karena di mana dibacakan Al-Quran, insya Allah di lingkungan itu akan ada keberkahan. Sebaliknya ketika di dalam lingkungan itu ada kemaksiatan, ya saya rasa lingkungannya pun akan kebawa ya, bisa kebawa musibahnya yang pasti tidak berkah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi di angkatan 4 ini santri kita tersebar di beberapa tempat. Di Bandung Barat itu di Komplek Permata dekat rumah saya, dekat Masjid Al-Huda ya, ya.
Itu ada 4 asrama. Kemudian ada juga di Geraha Bukit Raya di Bandung Barat juga, itu ada 1 asrama di bawah asuhan Bapak Rimba yang hari ini hadir di depan, mitra kita untuk pembinaan santri di asrama sana. Dan juga ada lagi sebenarnya di Yogyakarta, di Kulon Progo. Waktu itu ada 12 santri yang ada di Jogja, tetapi qadarullah hari ini tidak bisa hadir untuk wisuda. Kemarin kita tawarin untuk wisuda katanya, panitia bilang katanya nggak mau wisuda Pak, jauh gitu. Terus sebagian sudah pada pulang ke daerah-daerahnya ya, karena memang sudah menjadi sunatullahnya pondok pesantren atau tempat menyantri itu biasanya memang yang mondok jauh-jauh, ya kan ya. Ya, dari dulu itu yang nyantri jauh. Jadi kalau sekitar lingkungannya itu biasanya ya ada tapi sedikit. Tetapi insya Allah kecipratan keberkahannya gitu ya. Jadi yang mondok itu jauh-jauh. Termasuk di Kendaga juga sama. Ada yang dari Aceh sampai NTB gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita senang sekali hari ini ada santri ber-22 ya hari ini yang datang. Sebenarnya lebih dari 22 karena ada yang tidak hadir, yang dari Jogja, yang di wisuda, yang mereka ini adalah mudah-mudahan ini adalah orang-orang yang akan menyebarkan Al-Quran ini di muka bumi ini. Ya, tapi ada satu keprihatinan. Ya. Saya juga kemarin baru ikut wisuda di Subang, bukan saya yang wisuda ya. Saya menghadiri anak saya juga kemarin baru wisuda tahfiz Quran di Asyifa di Subang. Jadi saya belum pulang ke rumah karena pulang dari Subang udah sore, terus mampir ke sini lihat ini apa panitia. Kemudian panitianya juga anak-anak semua, santri-santri kita angkatan sebelumnya. Jadi mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, namanya juga masih belajar ya. Nah saya mampir ke sini, akhirnya sama istri, udahlah nggak usah pulang. Jadi saya juga kemarin baru hadir di Subang untuk tahfiz Quran anak saya. Nah ada sesuatu yang menarik kemarin saya ngobrol-ngobrol di sana dan mendengarkan bahwa di Indonesia ini ada beberapa lembaga riset, ternyata lebih dari 70% ya, lebih dari 70% masyarakat muslim di Indonesia itu masih buta aksara Al-Qur'an. Jadi yang hadir hari ini di sini itu jelas adalah sangat spesial. Ya, disebut keluarga Allah di muka bumi ini adalah penghafal Al-Qur'an. Karena di Indonesia dari sekian banyak berapa ratus juta ya, kalau anggap 200 juta lah yang muslim itu ya, 70% lebih menurut riset itu belum bisa baca Quran. Nah, dari yang baca berarti kan mungkin 30% ya. Yang bacanya lancar mungkin lebih sedikit lagi. Dari lancar yang bagus lebih sedikit lagi. Dari yang bacanya bagus yang hafal sangat sedikit. Ya, makanya kalau di masjid-masjid kadang-kadang kalau tidak ada imam yang pokok itu biasanya pada dorong-dorong imamin itu. Ya. Karena biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngumpul di masjid itu semangat ketika ngaji ngumpul. Tapi begitu baca Quran, apalagi melingkar baca satu-satu itu biasanya mundur pelan-pelan itu. Ya itu karena memang fakta seperti itu. Ini sebuah keprihatinan. Dan mudah-mudahan ini santri-santri kita yang hadir, yang di wisuda pada pagi hari ini adalah benih-benih yang tadi disebutkan oleh Ustadz Suhandi sebagai akar ya. Kalau akar itu di bawah yang nanti akan menumbuhkan pohon-pohon kebaikan, pohon-pohon keberkahan dan juga akan menjadi pintu ya penebar Al-Qur'an di seluruh muka bumi ini. Jadi di sini juga ada yang sudah kalau angkatan kemarin ada yang sudah rata-rata ber mengajar ya. Ini juga kemarin pengabdian rata-rata juga mengajar di beberapa pondok. Dan di angkatan 2, 3 dan 4 ini juga ada santri kita yang sekarang sedang belajar bahasa Jerman, yang insya Allah 6 bulan ke depan akan berangkat ke sana, mudah-mudahan doanya dilancarkan, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk bisa berdakwah di sana. Jadi ngapain jauh-jauh di sini aja kurang gitu. Ya kalau bicara seperti itu, kenapa dulu orang di Mekah Madinah udah enak di sana, kenapa ke Indonesia gitu ya? Mungkin kira-kira sama jawabannya. Di sana muslimnya sangat minim dan mualafnya begitu banyak, sehingga harapannya ada beberapa santri kita yang akan diberangkatkan ke sana selain bekerja sekarang. Karena di sana kuliah kan gratis ya, nggak seperti di tempat kita yang katanya naik. Tapi kalau di sana gratis, kuliah gratis, tinggal ada untuk biaya hidup dan juga untuk bekerja. Sehingga mudah-mudahan santri-santri yang berangkat ke sana, pertama bisa kuliah gratis, yang kedua bisa dapat pekerjaan di sana, dan yang ketiga bisa dapat berdakwah di sana. Ya, syukur-syukur dapat orang tua asuh orang sana, karena di Jerman banyak orang tua yang nggak punya anak. Jadi siap-siap aja. Hari ini juga ada yang hadir yang mau berangkat ke sana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini merupakan rezeki. Kenapa saya sebut rezeki? Karena Al-Quran ini
itu luar biasa ya. Kita hadir di sini itu gara-gara Al-Quran mempertemukan. Saya tidak pernah berpikir ketemu bapak-bapak ibu yang dari daerah-daerah lain yang hari ini ketemu, mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu. Tetapi karena Quran inilah yang kemudian Allah menggerakkan hati kita, langkah kita untuk hadir di tempat ini. Ya, benar-benar Al-Quran itu rezeki. Ya, saya di angkatan yang ke-6, jadi adik kelasnya yang sekarang wisuda ini ada sesuatu yang menarik. Ada seorang santri yang berangkat dari rumah dengan modal hafalan juz 30. Kira-kira kalau juz 30 yang anak kita yang SD sekarang sudah pada hafal ya, yang juz 30 itu. Kemudian datang ke tempat kita, kemudian belajar, dan dengan izin Allah, dalam waktu 2 bulan 8 hari, itu bisa menyelesaikan ziyadah 30 juznya. 68 hari, berarti 2 bulan 8 hari. Ya, ini rekor di tempat kita ya. Kalau dulu Sat Suhandi itu 3 bulan. 3 bulan ya, kalau 86 hari atau Sadah Rika dulu 86 hari, ini ada yang rekor 68 hari. Itu bukan karena kurikulum, bukan karena yayasan, bukan karena santrinya, tetapi karena semuanya. Karena ya semua mensupport, dan yang paling penting adalah Allah memberikan rezeki itu. Karena kalau nggak memberikan nggak nyampe itu, termasuk kita hadir juga nggak akan nyampe. Nah, dalam 11 bulan itu kemudian, jadi belum setahun ini, kemarin baru mentasmikan 30 juz sekali duduk. Nah, sekali duduk itu bukan duduk nggak bangun-bangun ya Pak Ibu ya. Tetap bangun kalau mau ke toilet, mau sholat tetap. Tapi setelah itu lanjut lagi sampai berarti 1,5 hari ya, kurang lebih 1,5 hari mentasmikan 30 juz hanya dalam waktu 11 bulan saja. Ini bukan karena lembaganya yang hebat, bukan karena gurunya yang hebat, tetapi semata-mata karena Allah. Sedangkan kita lembaga itu hanya memfasilitasi saja. Kalau saya sebut peran, lembaga itu perannya kecil sekali ya. 99% itu karena Allah. Dan ini sebuah keajaiban menurut saya. Dan ketika saya ajak ngobrol, ya karena memang salah satu materi kita ketika santri datang baru adalah bagaimana Al-Quran itu hanya akan masuk kepada hati yang bersih. Betul Pak Ibu? Al-Quran itu hanya akan masuk kepada hati-hati yang bersih. Sehingga santri ketika hadir kita ajarkan untuk berpikir positif dan mudah memaafkan. Jadi memaafkan. Jadi tiap hari, ya kalau bersalah wajar ya namanya manusia. Tetapi harus juga pandai memaafkan. Jadi sebelum tidur itu harus memaafkan dan mendoakan orang lain. Nah ternyata saya ngobrol dengan santri yang selesai itu, saya ngobrol ya kan kita praktekkan apa yang diajarkan di sini Pak. Jadi sebelum tidur dia itu justru mendoakan teman-temannya yang kan 12 orang ya, itu asrama Afat itu. Mendoakan 11 temannya. Didoakan si A semoga hafalannya lancar dan lain-lain. Karena ketika kita berdoa, artinya mendoakan orang lain itu malaikat akan mengaminkan kemudian buat kamu juga. Artinya doa yang sama untuk yang mendoakan. Sehingga tiap malam sepertinya ini didoakan oleh para malaikat sehingga kemudian Allah memudahkan. Ya. Ini cerita yang mulusnya ya. Tapi ada juga beberapa santri di beberapa periode sebelumnya, ada santri yang hafalannya susah banget gitu. Ada juga gitu ya. Padahal dari rumah udah punya modal hafalan banyak. Bahkan ada yang udah pesantren sekian tahun gitu ya. Kenapa hafalannya sulit? Ternyata ketika kita kaji, ya kita tidak ada psikolog, tapi ketika kita ngobrol dari hati ke hati, ternyata santri ini ketika diajak ngobrol ini ada masalah dengan orang tuanya. Jadi ada kekecewaan dengan orang tuanya gitu. Sehingga oleh para ustadz-ustadzahnya disarankan untuk pulang dan minta maaf, minta restu, dan harus bisa memaafkan orang tua. Dan sekarang santri-santri kita insya Allah sudah pandai memaafkan dan sudah pandai meminta maaf. Begitu santri ya? Iya, jadi sudah biasa kalau melakukan kesalahan pasti ada, meminta maaf dan juga lapang dada untuk memaafkan. Dan yang ketiga adalah mendoakan. Itu barangkali yang membuat hati para penghafal Quran itu menjadi bersih sehingga kata Imam Syafi'i kan Al-Quran ini akan masuk ke hati yang bersih. Jadi hati yang bersih itu yaitu yang bisa memaafkan orang lain, pandai meminta maaf, kemudian juga mendoakan kebaikan orang lain. Bahkan dulu saya pernah ngajarin ke santri, kalau yang hafalannya sulit, kali-kali jalan-jalan olahraga, ketemu siapapun doain kebaikan. Gitu. Ketemu yang jualan bakso, ya, doain kebaikan, mudah-mudahan diberkahi keluarganya, dimudahkan rezekinya, anaknya soleh-soleha. Begitu aja terus setiap panjang. Jadi ada juga yang seperti itu mempraktekkan gitu. Jadi ternyata bukan kurikulum saja, ya, bukan kurikulum apa lagi, manajemen dan lain-lain itu hanya pengatur. Ya, termasuk saya dan juga teman-teman di lembaga itu hanya memfasilitasi dan itu sangat kecil perannya dibandingkan dengan peran Allah dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pesan barangkali ya sebelum saya akhiri. Ini sambutan tapi agak panjang karena saya lama nggak ketemu santri, udah setahun ini karena ada yang pengabdian di Jogja, ada yang di Jatinangor, ada yang Subang, ada yang
Ya kalau tahun kemarin ada yang sampai ke mana? Kalimantan ya. Ya. Kemarin ada minta di Kalimantan tapi mintanya AFAD, jadi saya nggak mengizinkan karena agak repot juga kontrolnya. Ya, barangkali ini ada sedikit pesan untuk para santri, anak-anak saya dan juga anak kita semua yang hadir pada wisuda kali ini, bahwa wisuda kali ini adalah pintu gerbang, ya, pintu gerbang kalian untuk para santri untuk melangkah menjadi penghafal Quran seumur hidup. Karena menghafal Quran ini mudah-mudahan menjadi pintu, ya. Nanti di surga mudah-mudahan bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya, baik yang masih ada pun yang sudah tidak ada, nanti pasti ketemu insya Allah. Jadi harus dijaga betul bahwa ini adalah seperti wisuda ini seperti welcome gitu ya. Selamat datang ke dunia Quran. Karena kalau di pondok itu kan cuma setahun, pengabdian setahun. Nah, tapi setelah pulang itu harapannya adalah akan seterusnya bersama Al-Quran. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti dengan Quran. Karena ada juga yang sekian tahun bersama Quran, ketika pulang itu yang biasanya berquran 3 jam, 5 jam, nanti 2 jam, 3 jam, 5 jam bersama handphone. Itu juga bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena salah satu menurut WHO, salah satu ciri-ciri orang ada gangguan jiwa adalah kecanduan gadget. Jadi kecanduan gadget itu menurut WHO itu sudah masuk kategori gangguan jiwa. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan handphone. Ini nasihat buat saya pribadi ya, karena anak saya juga masih remaja, masih senang dengan handphone ya. Tetapi jangan sampai nanti ketika sudah selesai justru banyak dengan handphone dibanding dengan Quran. Dijaga Qurannya minimal bisa murojaah tiap hari ya, sejuz 2 juz dan seterusnya, syukur-syukur bisa lebih ya. Nah, itu dijaga betul, itu apa yang sudah dicapai dalam setahun 2 tahun ini jangan sampai hilang ya. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran atau hafalan Quran ini merupakan rezeki dari Allah. Dan rezeki itu bisa berubah-ubah. Ada rezeki yang berkah, barokah, ada juga rezeki yang tidak berkah. Nah, demikian juga ilmu. Al-Quran juga sama. Jangan sampai ilmu kita dicabut keberkahannya oleh Allah. Ya. Apakah ada? Ada. Ketika ilmu yang dicabut keberkahannya, ini ilmu jadi tidak bermanfaat. Sama-sama hafal 30 juz, bahkan mungkin lebih cepat hafalnya dibanding yang lain, tapi bisa jadi keberkahannya ada yang mungkin seret pengapalannya gitu ya. Tetapi lebih berkah, kebermanfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kalau ilmu itu keberkahannya adalah cirinya adalah ketika selalu nambah ilmu itu dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau yang nggak berkah itu lama-lama hilang dan manfaatnya juga nggak berkurang. Nah, salah satu untuk menjaga keberkahan ilmu itu adalah dengan cara menjaga adab terhadap ilmu itu sendiri dan juga adab terhadap para guru. Itu penting sekali ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian di pondok kita ada Ustadz Sandi Legia LC MSOS ya. Beliau lulusan Al-Azhar yang setiap pekan mengajarkan tentang ta'limu ta'lim, tentang adab. Mudah-mudahan setelah pulang sudah berubah ya, mudah-mudahan jangan kembali lagi seperti asal, tetapi berubah menjadi lebih baik. Itu bab adab terhadap guru, adab terhadap ilmu itu sendiri, dan juga adab terhadap teman-teman harus dijaga. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga silaturahim dengan teman-teman, dengan guru, dengan semua yang berkontribusi di sini. Misalkan di sini ada tetangga ya. Kalau di asrama Afat di sini ada Pak Samsul, ada Bu Farid, ada Bu siapa lagi, saya nggak bisa satu persatu ya. Itu yang barangkali sering interaksi gitu ya. Nah, gimana pun lingkungan itu sangat mensupport kita. Karena ada beberapa pondok atau rumah tahfidz yang ditentang sama lingkungan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Boro-boro memberikan kontribusi, tetapi justru tidak bisa berbaur sehingga masyarakat menolak. Itu beberapa dan itu rezeki buat kita. Jadi para santri tolong dijaga hubungan baiknya. Sekedar say hello waktu lebaran, assalamualaikum gitu, dijaga kepada santri. Ya, kemudian kepada teman-teman juga sama. Nah, salah satu silaturahim yang paling mudah ketika kita tidak ketemu adalah mendoakan. Karena hati itu akan tersambung walaupun tidak ketemu. Jadi ketika sebelum tidur, ini santri ada 8, sebelum tidur ingatlah wajahnya, masih ingat ya? Yuna masih ingat wajah yang sebelah sini? Diingat wajahnya satu persatu, doakan kebaikan. Mudah-mudahan yang rezekinya dimudahkan, karirnya, ya, dakwahnya dilancarkan, keluarganya, dan seterusnya ya. Yang belum berjodoh dimudahkan jodohnya. Nah, kalau ini ada santri 20, kalau mendoakan 19, ada 19 kali malaikat doaan kita. Itu jodohnya juga dekat. Rezekinya juga dekat. Gitu ya. Jadi menjaga silaturahim yang paling mudah adalah dengan sekedar say hello dengan WA, atau kita mendoakan tanpa sepengetahuan ya teman-teman kita yang didoakan. Ya. Jadi ini sebuah
amal yang sebenarnya tidak kesannya ringan, enteng tapi agak berat, yaitu mendoakan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang yang tidak suka dengan kita, yang suka aja kita agak berat kayaknya mendoakan. Jadi doa itu biasanya 90% mendoakan diri sendiri. Sekarang kita rubah, 90% itu doain orang lain, 10% doa untuk diri sendiri. Insya Allah itu akan dimudahkan. Kemudian yang untuk Bapak Ibu di lingkungan pondok pesantren, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas support selama ini. Semoga menjadi amal jariah. Sekarang kita sedang tren, ada orang sedang membangun legacy. Apa itu legacy? Sesuatu yang bisa ditinggalkan. Tapi kalau saya legacy itu bukan sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang bisa dibawa mati. Itu legacy. Yang mudah-mudahan Pak RW, Pak RT, dan bapak-bapak, ibu-ibu lingkungan pondok pesantren, meskipun tidak ikut ngapalin Quran, dengan mensupport, insya Allah kebagian pahalanya. Iya. Kalau bapak ibu mungkin sehari mengapalin atau membaca 1 halaman, 2 halaman, 1 juz sehari berat. Tapi dengan mensupport para santri, mudah-mudahan pahalanya dapat. Jadi kalau santri sehari sejuz itu ringan. Kalau ada 30 santri, sejuz sudah 30 juz. Jadi Pak RW dengan mensupport santri ini, insya Allah khatam tiap hari Pak RW. Dengan juga Pak RT dan yang lain gitu ya. Ya. Dan ya mudah-mudahan jadi keberkahan di lingkungan kita. Dan mohon maaf, saya sampaikan kepada para Bapak Ibu di lingkungan, Bapak, kalau santri selama di dalam masa pendidikan, banyak kekurangan, namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu ya. Saya juga punya anak seumuran santri. Namanya anak-anak itu ya kadang-kadang kekanak-kanakannya muncul, dewasanya juga muncul. Tapi seringnya kekanak-kanakannya. Jadi mohon dimaafkan apabila merepotkan Bapak Ibu yang ada di sekitar. Mudah-mudahan dimaafkan atas segala kekurangan kami ya. Dan terakhir untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini termasuk para santri, mohon doanya untuk kami di yayasan ya, untuk mudah-mudahan istiqomah ya dalam memperjuangkan pondok ini, karena salah satu visi kami adalah kita kepingin punya 1000 rumah tahfiz di tahun 2030. Jadi ada 10, ada 1000. Kalau 1000 masing-masing ada 10 santri, itu bisa 10.000 santri. Yang mudah-mudahan ini akan mengurangi angka 70% orang yang belum bisa baca Quran. Kemudian ini akan terbantu dengan para santri yang nanti akan bertebaran ya di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini ya, walaupun ada juga yang kemungkinan bisa ke luar negeri. Itu. Ahlan wa sahlan Ustaz Agus Subagio yang hadir untuk memberikan tausiah pada malam ini. Tafadhol Ustaz. Nah, ini Ustaz Agus Subagio Al-Hafiz, beliau juga salah satu yang merintis pondok ini. Jadi saya beberapa tahun yang lalu santri angkatan 1 dan 2 sangat banyak berinteraksi dengan beliau. Karena sering ngobrol dengan beliau untuk bagaimana santri kita tetap bisa jalan, dan alhamdulillah sekarang masuk tahun 8 Ustaz, masih mohon doanya mudah-mudahan bisa jalan terus gitu. Bapak sekalian saya lanjutkan, jadi mohon doanya sekali lagi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Gedang Insan Mulia ini bisa terus hidup sepanjang zaman sampai hari kiamat. Karena pondok pesantren ini bukan milik pribadi, tetapi adalah milik umat. Ya, kalau saya apalah saya, umurnya juga tidak akan lama, nggak akan mungkin ratusan tahun lagi ya. Tapi kalau pondok bisa ratusan, bisa berabad-abad yang akan datang. Mohon doanya mudah-mudahan kami istiqomah. Ya. Kemudian kami juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan amanah yang sekarang kami pegang sebagai pilihan hidup kami untuk menjadi jembatan para santri. Apa sih jembatan Bapak Ibu? Jembatan itu adalah yang menjembatani seorang yang belum hafal Quran menjadi hafal Quran, yang belum soleh menjadi soleh. Namanya jembatan itu di mana atasnya? Bukan di atas, di bawah. Sebagai sarana saja. Sehingga kami harus tetap menjaga kesabaran dan keikhlasan. Jadi mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami di yayasan terjaga. Ya, pertama dimudahkan oleh Allah, yang kedua adalah terjaga, kemudian bisa ikhlas dan sabar dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu maupun putra-putri atau santri-santri yang akan datang di Kendaga. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya yang jauh-jauh. Mohon maaf kalau kami tidak bisa memberikan penyambutan yang layak, karena kegiatan ini full di-handle oleh santri. Apabila ada kekurangan sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.